وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalani kehidupan di sisa usia kita. Mudah-mudahan kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di zaman yang penuh fitnah ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti biasa di setiap subuh kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Baiklah, di subuh yang penuh berkah ini mudah-mudahan kita memohon dan berharap kepada Allah sebagaimana yang disabdakan Rasulullah, bahwa subuh penuh berkah itu Rasulullah senantiasa berdoa ya di setiap subuhnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya. Mudah-mudahan dengan melakukan berbagai ketaatan kepada Allah kita semua mendapatkan keberkahan, baik keberkahan ilmu kita, keberkahan usia kita, keberkahan rezeki kita, dan senantiasa subutul khair, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan ya dalam kehidupan kita. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas mengenai fitnah ya, fitnah di zaman yang penuh fitnah ini. Kita bagaimana supaya terhindar dari hal-hal yang supaya selamat dari bahaya fitnah ya. Nah, diantaranya dalam buku ini langsung saja ya, tidak ke pendahuluannya, kita langsung saja fitnah dengan berbagai macamnya, karena kalau dari awal nih tidak akan cukup ya waktunya. Nah, intinya kita dari sini saja mulainya, dari bahwa kita sebagai umat Nabi Muhammad ya, sebagai muslimah harus mengenal fitnah supaya kita bisa menghindarkan diri dari fitnah itu. Nah, bahwa fitnah itu pasti terjadi, yang tidak mau tahu tentang fitnah ya tentunya akan terjerumus ke dalamnya, dan sangat membahayakan baik untuk agama kita, kehormatan diri kita, dan merugi ya dunia akhirat. Nah, sebaliknya orang yang tahu fitnah, beliau akan berusaha untuk menjauhkan diri dari berbagai kejahatannya ya. Sahabat Huzaifah al-Yaman, salah satu sahabat yang beliau itu diberi keistimewaan tahu gitu ya, tahu tentang orang yang munafik atau tidak dan lain sebagainya. Nah, ini Huzaifah al-Yaman, beliau berkata bahwa ada orang yang bertanya kepada Rasul ya tentang anil khair, yaitu tentang kebaikan. Jadi kata Huzaifah, orang-orang nanya ke Rasul itu tentang berbagai hal khair ya, kebaikan. Sedangkan kalau Huzaifah, aku bertanya kepada Rasulullah itu tentang anisyar, tentang keburukan, tentang fitnah tadi ya, karena aku khawatir terjerumus ke dalam keburukan itu. Nah, sehingga dalam salah satu syair diabadikan ya, bahwa araftu asyar la lisyar bal litawaqqihi, bahwa araftu asyar, bahwa aku tahu ya tentang asyar, berbagai kejelekan itu, la lisyar, bukan untuk mengerjakan kejelekan itu tetapi untuk menjauhinya ya, bal litawaqqihi, wa man lam ya'rif, barang siapa yang tidak tahu ya asyar, keburukan, yaqa' fihi, pasti dia akan terjerumus ke dalamnya. Nah, di sini bahwa sebagaimana tadi yang ditanyakan oleh Huzaifah al-Yaman ya tentang
bahwa asyar itu, keburukan itu akan seperti apa terjadinya. Nah, kemudian di sini ada Abu Al-Ma'ali Mahmud Asy-Syukri menyampaikan bahwa lawan atau kebalikan dari yudhiru husnahul adiddu, lawan dari sesuatu yang menampakkan kebaikan, lawannya adalah wabiddihi tathabayyanul asya, yaitu lawannya dengan tampak al asya, perkaranya ya. Jadi misalnya ketika kita tahu tentang ilmu pelet ya, bukan untuk kita melakukan pelet itu, tapi kita untuk menghindar, misalnya tahu ilmu tentang copet misalnya, bukan kita untuk mencopet, tetapi gimana nih supaya kita terhindar dari copet itu misalnya. Nah, bahwa kita harus mengenal fitnah dengan berbagai macamnya ya. Di sini diantaranya fitnah itu dari berbagai sumber ya, bahwa ada fitnah yang besar yang melanda di mana-mana, dan ada juga fitnah yang mudah untuk diatasi dan nanti terhapus dosanya dengan amal soleh. Di antaranya fitnah ya yang dalam perspektif Quran ataupun hadis, fitnah yang pertama adalah fitnah istri, fitnah anak, dan fitnah harta. Nah, bahwa dalam surah At-Taghabun disampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama amwalukum, sesungguhnya harta kalian, wa auladukum, dan anak-anak kalian, fitnatun, itu adalah hanyalah fitnah, cobaan bagimu, wallahu indahu ajrun azim, dan di sisi Allah ada pahala yang besar. Bahwa ini juga harus hati-hati, maksudnya fitnah dari pasangan ya, dari istri, dari anak, dari harta. Bahwa Ka'ab bin Iyad radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, ini dari Ka'ab bin Iyad, inna likulli ummatin fitnah, inna sesungguhnya likulli ummat, bagi setiap umat itu fitnah, ada sebuah fitnah ya. Wa fitnatu ummati, dan fitnah umatku al-malu, kata Rasulullah, dan fitnah umatku adalah harta. Jadi sesungguhnya pada setiap umat itu terdapat fitnah, dan fitnah umatku adalah harta. Nah, sehingga di sini Imam Asy-Syaukani menafsirkan ayat ini bahwa Allah sudah menjelaskan, Allah mengabarkan kepada kita semua sebagai hambanya bahwa istri, anak, harta, nah itu semua adalah fitnah dan ujian yang terkadang bisa menyeret ya kita kepada perkara yang haram misalnya, dan terkadang bisa menghalangi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi oleh karena itu jangan diturutin ya ketika tadi yang sudah disampaikan ya, anak atau pasangan menyuruh kepada perbuatan maksiat ya, la ta'ata fi maksiatil khaliq, tidak ada ketaatan ya, walaupun misalnya ada permohonan, ada permintaan ya, bahwa Allah akan memberikan pahala kepada kita jika kita tetap memilih taat kepada Allah dan tidak maksiat kepada Allah. Ketika kita mencintai, sebegitu mencintai anak ataupun harta ya, tetapi itu tentu saja ada batas-batasnya gitu ya. Misalnya jangan sampai untuk menyenangkan, untuk membahagiakan anak gitu ya, dengan melakukan berbagai hal yang misalnya melampaui batas misalkan ya, untuk mencukupi mereka itu dengan melakukan sesuatu yang haram dan sebagainya. Di ketika kita mendidik istri nih, suami ya, kemudian ketika mendidik anak, tentunya harus dengan pendidikan syariat Islam, bahwa harus senantiasa menasihatinya semuanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua adalah ada fitnah berupa kebaikan dan kejelekan gitu ya. Bahwa memang kita itu di dunia diuji dengan al khair wasyarr gitu ya. Pasti ada kebaikan, ada keburukan. Kita diuji dengan yang halal dan yang haram. Nah, kemudian Allah memilihkan ya, silahkan mau menjadi muslim, menjadi kafir, munafik gitu ya. Nah, semua
Semua itu untuk menguji keimanan seorang hamba ya. Dia itu pilih yang mana. Faman syaa falyu'min, kalau kamu mau silahkan kamu beriman. Wa man syaa falyakfur, ketika kamu mau silahkan kamu kufur, kata Allah ya. Nah, jadi dengan pilihannya Allah akan memberikan imbalan sesuai dengan pilihannya. Bahwa dalam surah Al-Anbiya kita diingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap jiwa za'iqatul maut, akan merasakan kematian. Tetapi tentu saja Allah, wa nabluukum bisyarri wal khair, kami uji dulu ya, kami uji dulu kalian, bisyarri dengan keburukan, wal khair dan kebaikan, fitnatan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kami kamu akan dikembalikan. Nah, di sini misalnya Syekh Abdurrahman As-Sa'di berkata bahwa Allah menjadikan hambanya itu di dunia diuji dengan berbagai perintah, diuji dengan berbagai larangan, diuji dengan berbagai kebaikan, kejelekan, diuji dengan kaya, miskin, pernah dipuji, pernah dihina. Nah, nanti itu ya merasakan hidup, mati. Nah, itu adalah semuanya cobaan. Untuk supaya diketahui ayyukum ahsanu amala. Siapa yang beramal baik? Siapa nih yang selamat ketika difitnah? Siapa yang ketika dia beramal baik ya, pasti Allah akan balas kebaikan, dan ketika dia maksiat Allah akan balas dengan siksaan. Nah, jadi bahwa di dunia ini adalah darul bala, tempatnya ujian. Kita diuji dengan berbagai perintah ya, dengan larangan-larangan, dengan hal baik, hal-hal buruk. Nah, diuji dengan kekurangan ekonomi misalnya, diuji dengan kelebihan misalnya, diuji dengan kita dipuja-puja atau dihinakan gitu ya. Nah, semua adalah cobaan supaya tadi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sebagaimana yang sudah kita bahas ya di minggu kemarin, ada ujian ini adalah untuk diketahui ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya, bukan aksaru amala yang paling banyak ya. Karena amal itu kemarin sudah dibahas ya, syarat diterima amal itu tentu saja semuanya harus ikhlas karena Allah dan sesuai dengan syariat yang diajarkan. Nah, kemudian ada fitnah, perbedaan keadaan manusia. Bahwa Allah menguji ya, manusia ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang miskin, tadi ada yang kaya, dan ada yang pasangan-pasangan lainnya ya. Pokoknya di dunia itu selalu berpasang-pasangan, sehat, sakit, kaya, miskin ya, ada suami, ada istri, ada langit, ada bumi. Nah, ini Allah berfirman bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka qablaka minal mursalin illa innahum layakuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun wa kana rabbuka basira. Nah, wama dan tidaklah arsalna kami mengutus para rasul ya, minal mursalin para rasul, qablaka sebelummu, illa kecuali innahum sesungguhnya mereka itu layakuluna ta'am, mereka sungguh memakan makanan ya, sama kayak kita makan makanan, wa yamshuna fil aswaq, berjalan di pasar gitu ya. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah, dan kami jadikan sebagian kamu cobaan bagi yang lain gitu ya. Jadi antara kalian itu ada sebagai fitnah, ada manusia satu dengan manusia lain itu Allah jadikan sebagai cobaan. Nah, sehingga atasbirun, maukah kamu bersabar, kata Allah ya, atasbirun, maukah kamu bersabar, wa kana rabbuka basira, dan adalah Tuhan Maha melihat. Jadi di sini dari Ibnu Katsir menyampaikan bahwa kami Allah ya, bahwa Allah itu menguji ya, menguji kalian semua, sebagian atas sebagian yang lainnya dengan keadaannya berbeda diujinya gitu. Ini mah diujinya dengan diuji dengan pasangan misalnya, si B diuji dengan rezeki, ada yang diuji dengan kesehatan gitu ya, diberi sakit lama misalnya, ada yang diuji dengan anaknya misalnya. Jadi itu semuanya berbeda-beda. Jadi Allah menguji kalian ya, para hambanya, sebagian atas sebagian yang lainnya itu dengan berbeda keadaan. Untuk kami ketahui tadi atas birun, siapa yang bisa taat gitu, siapa yang bisa sabar.
mana yang taat, mana yang maksiat. Jadi orang yang beriman tentu saja diuji oleh Allah ya, dengan keadaan yang berbeda-beda. Nah, misalnya kita kadang dikasih sehat, kadang dikasih sakit, kadang ya ada bahagia, ada sedih, ada gembira, kelebihan ya, ekonomi atau kekurangan, kaya, miskin, semua itu adalah fitnah. Untuk diketahui ya, misalnya yang diuji dengan sakit, tadi yang diuji dengan bahagia, yang diuji dengan sedih, yang diuji dengan kelebihan kekayaan, yang diuji dengan kemiskinan, semua itu adalah fitnah gitu. Untuk diketahui ya, siapa yang bersabar tadi, atas birun, siapa yang bersabar dan tetap berharap ketika diuji itu ya, dengan keadaan yang tidak menyenangkan, sehingga dia mendapatkan pahala dari ujiannya itu. Dan siapa yang bersyukur serta meningkatkan khaufnya ya ketika diuji dengan kesenangan, nah sehingga nantinya akan mendapatkan pahala. Jadi pada hakikatnya untuk kita sebagai umat muslim ya, diuji hal-hal baik atau diuji hal-hal buruk gitu ya, nah itu adalah semuanya adalah fitnah gitu ya, semua adalah ujian gitu. Tadi atas birun, siapa yang mampu bersabar ketika diuji dengan sesuatu yang menyenangkan gitu ya, justru timbulnya itu syukur gitu, khauf, meningkatnya khauf, rasa takut kepada Allah ya ketika diuji kesenangan, bukan terlena dengan berbagai kesenangan yang Allah berikan gitu. Tetapi betul-betul ketika diuji dengan berbagai kebaikan pun kita bertambah syukur ya, bertambah khauf ya, takut ketika diuji berbagai kesenangan gitu, sehingga dengan kesenangannya itu Allah kasih pahala gitu ya. Dan sebaliknya ketika kita diuji misalnya ya dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, misalnya dengan diuji dengan rasa sakit, diuji dengan berbagai kesedihan, diuji dengan kesengsaraan, diuji dengan hal-hal yang tidak menyenangkan kita ya, nah, sehingga tetap bersabar dan tetap berharap dan berdoa kepada Allah ya dengan penuh optimis, sehingga insya Allah akan mendapatkan pahala. Di solusinya tadi ya, bersabar kepada sesuatu yang tidak menyenangkan, dan meningkatkan ya untuk menuntut ilmu dan beramal solih, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Nah jadi dengan ini kita bisa menghadapi ya dengan bersabar ketika mendapatkan sesuatu yang menyedihkan gitu ya, bahkan lebih meningkatkan kualitas ibadah kita ya. Ketika Allah kasih ujian dengan sesuatu yang menyedihkan, kita tingkatkan kualitas ibadah baik yang wajib ataupun yang sunnah, karena tadi ya, kemuliaan orang itu tergantung pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika ada fitnah berupa pujian ataupun pelecehan ya, bahwa sebagian umat ini dalam syariat Islam, bahwa difitnah ketika dia berjuang membela agama Allah, kemudian ada yang memuji gitu ya, dia berlanjut, kemudian sebaliknya jika dicela atau difitnah atau dianiaya atau berhenti, putus asa, maka ini adalah sifat orang munafik yang harus kita jauhi. Nah, jadi bahwa fitnah itu bisa berupa pujian, bisa berupa hinaan ya, bahwa intinya sebagian umat ini, nah kita harus tahu difitnah ketika berjuang ya membela agama Allah, menjadi ansarullah, menjadi pembela agama Allah. Kemudian ada yang memuji, kemudian ada juga yang mencela gitu ya, ada juga yang difitnah, dianiaya gitu ya, sampai berhenti, sampai berputus asa. Nah kalau seperti ini adalah sifatnya orang munafik yang harus kita jauhi. Nah kita diingatkan di surah Al-Ankabut bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minan nas, dan di antara manusia may yaqulu, ada orang yang berkata, amanna billah, kami beriman kepada Allah. Fa idza uziya fillah, nah kemudian apabila ia disakiti ya, disakiti karena beriman kepada Allah itu, fa idza uziya fillah ja'ala fitnatan nas, nah, maka apabila ia disakiti karena ia beriman kepada Allah ya, jadi disakitanya itu karena beriman kepada Allah, nah ia menganggap fitnah manusia itu sebagai azab Allah. Ja'ala fitnatan nas ka'azabillah, jadi menganggap fitnah manusia itu sebagai azab Allah. Wala in ja'a nasrun min rabbik, dan ketika datang ya pertolongan dari Allah, ketika ja'a nasrun min rabbik la yaqulunna inna kunna ma'akum. Nah, jadi ketika
datang pertolongan dari Allah, pasti mereka berkata, inna kunna ma'akum, sesungguhnya kami beserta kalian gitu ya. Ini tipe-tipe orang munafik ya. Awalaisallah bi'alam bima fis suduril alamin gitu ya. Nah, bahwa bukankah Allah lebih tahu apa yang ada di dalam dada semua manusia. Nah, jadi hanya dengan ikhlas mencari ridha Allah ketika kita sedang berjuang, bersabar atas berbagai cacian ya, atas berbagai celaan, nah, insya Allah kita akan selamat. Nah, kemudian ada fitnah syahwat dan perzinahan. Jadi manusia juga diuji oleh Allah dengan dikaruniai syahwat, bahwa manusia itu dikaruniai syahwat ya, memang senang hubus syahwat minan nisa, itu memang di surah Ali Imran ya sudah digambarkan bahwa zuyyina linnasi hubus syahwat. Jadi dijadikan indah dalam pandangan manusia ya. Manusia itu dikasih syahwat, beda dengan malaikatnya yang tidak dikaruniai syahwat. Jadi kita itu kan terkadang kalau lagi ngaji gitu ya, kayak kita itu benar berpikir akhirat, tetapi tidak lama kemudian ya, memang manusia itu diuji oleh Allah dengan hubus syahwat, dikaruniai untuk hubus syahwat, memiliki rasa cinta terhadap syahwat ya, senang minanisa kepada manusia gitu ya. Banyak orang yang terjerumus melampiaskan syahwat dengan jalan yang haram ya. Misalnya apalagi sekarang LGBT begitu marak gitu ya di Indonesia gitu ya. Nah, di sini fitnah ini digambarkan ya dalam salah satu hadis ya, hadis riwayat Muslim, an Abi Sa'id Al-Khudri, hadis diterima dari Abi Sa'id Al-Khudri, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, fattaqud dunya, takutlah terhadap fitnah dunia. Fattaqu, hendaklah kalian takut ad-dunya, terhadap fitnah dunia, wattaqun nisa, dan takutlah kalian terhadap fitnah perempuan. Fa inna awwala fitnah Bani Israel kanat fin nisa, karena sesungguhnya fitnah pertama kali yang menimpa kepada Bani Israel adalah fitnahnya perempuan. Ini kembali ya, kita sebagai perempuan diingatkan, bisa jadi memang perempuan itu menjadi sumber fitnah. Nah, di sini ya kita diingatkan juga, para laki-laki harus berhati-hati terhadap perempuan, karena fa inna awwal fitnah Bani Israel kanat fin nisa, karena sesungguhnya fitnah pertama yang menimpa Bani Israel adalah fitnah perempuan. Tegaskan dengan hadis yang lain ya, yang pernah kita bahas, bahwa an Usamah bin Zaid, hadis diterima dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ma taraktu ba'di fitnah adarru ala rijal minan nisa, tidaklah aku tinggalkan sesudahku fitnah yang lebih membahayakan bagi laki-laki adalah fitnah perempuan. Nah, jadi di sini kalau dari buku penulis ya, hendaklah menikah, segera menikah. Kalau tidak mampu bersabar, sering saum sunnah ya, misalnya ini untuk anak-anak putra-putri kita ya. Karena fitnah itu begitu dahsyat ya, apalagi fitnah perempuan. Baik sebagai perempuannya itu sendiri harus berhati-hati, jangan sampai menjadi penyebab fitnah. Laki-lakinya juga jangan sampai terjebak pada fitnah. Jadi misalnya ini untuk putra-putri kita, untuk turunan kita ya, misalnya segera menikah. Kalau belum mampu bersabar, sering saum sunnah ya, supaya bisa mengerem dengan ini hari Kamis ya, mudah-mudahan. Nah, sering saum sunnah untuk mengerem segala bentuk syahwat ya, dan memperbanyak ibadah, baik ibadah yang wajib, ibadah yang sunnahnya, menjauhi berbagai hal yang bisa membangkitkan syahwat haram gitu ya, membangkitkan syahwat yang haram. Nah, ini. Nah, bahwa fitnah yang besar dan melanda di mana-mana. Tadi sudah dijelaskan ya hadis tentang fitnah yang besar itu seperti gelombang laut. Nah, tadi di hadisnya Huzaifah ya, yang sangat dalam. Ya, yang betul-betul fitnah itu muncul, kita itu di akhir zaman ya, fitnah itu muncul, hampir semua orang menjumpainya, namun sedikit yang selamat. Jadi
yang tenggelam di dalam fitnah itu sangat banyak sekali gitu ya. Nah, sehingga di sini fitnah yang menyebar ini diantaranya adalah orang yang menjual agama dan akidahnya untuk meraih dunia dan dunia ya. Sekarang itu banyak orang yang terjerumus. Nah, tadi kan sudah disampaikan hadisnya memang tidak kita kaji tadi ya, karena terlalu panjang juga, terlalu banyak di atasnya pendahuluannya. Jadi bahwa fitnah yang besar sekarang kita di akhir zaman seperti gelombang di laut yang sangat dalam airnya dan sangat luas areanya ya. Fitnah ini muncul di akhir zaman, bahwa hampir semua orang menjumpai fitnah itu, hanya sedikit sekali di antaranya yang selamat. Nah, sedangkan yang tenggelam di dalam fitnah itu banyak sekali ya. Di antara fitnah yang menyebar itu diantaranya adalah di akhir zaman itu banyak orang yang menjual agama ya, menggadaikan akidahnya untuk meraih dunia yang hina misalnya. Kita diingatkan di sini Abu Hurairah ya, di hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah bersabda, badiru segeralah ya, badiru bil a'mal, segeralah kalian berbuat kebaikan ya. Badiru bil a'mal, segeralah kalian berbuat kebaikan, fitanan, sebelum terjadinya berbagai fitnah. Mudah-mudahan kita senantiasa dimudahkan oleh Allah ya melakukan berbagai amal soleh. Nah, dalam hadis ini badiru bil a'mal, segeralah kalian berbuat kebaikan, fitanan, sebelum terjadinya berbagai fitnah. Kaqilta'il lail, karena fitnah itu bagaikan malam yang gelap, al-muzlim. Kaqilta'il lail al-muzlim, seperti malam yang gelap, yusbihur rajul, yang pada saat itu ya, yusbihur rajul mu'minan, seseorang itu di pagi harinya mukmin, wa yumsi kafiron, dan sorenya bisa menjadi kafir gitu ya. Nanti itu di zaman yang penuh fitnah ya. Nah, di akhir zaman saat itu seseorang ar-rajul ya, seseorang mukmin di pagi harinya yusbih itu pagi hari, masih beriman, wa yumsi kafiron, dan di sore harinya dia sudah kufur. Au yumsi mu'minan, atau di sore hari dia masih mukmin, wa yusbihu kafiron, di pagi hari sudah kafir. Ya bi'u dinahu, dia menjual ya, ya bi'u, bahwa dia menjual, dinahu agamanya, bi'aradin minad dunia, dengan harta benda dunia. Ini jadi hati-hati kata Rasulullah. Makanya harus badiru bil a'mal, segera berbuat kebaikan, fitanan, sebelum adanya terjadinya fitnah. Bahwa fitnah itu tadi ya, kaqilta'il lail al-mudlim, seperti malam yang gelap. Jadi tadi begitu cepatnya gelombang fitnah itu, bahkan digambarkan di sini yusbihur rajul mu'minan, pagi-paginya masih mukmin, yumsi kafiron, sorenya udah kufur gitu. Wa yumsi mukmin, sorenya masih mukmin, wa yusbihu kafiron, di pagi harinya dia sudah kufur. Ya bi'u dinahu, menjual ya, menggadaikan agamanya, menjual agamanya, bi'aradin minad dunia, dengan harta benda dunia. Bahwa nah di sini secara itunya digambarkan ya, bahwa sesungguhnya nanti menjelang datangnya hari kiamat akan muncul ya banyak fitnah besar, seperti malam yang gelap gulita ya. Tadi pagi hari seorang masih mukmin, sorenya udah kafir, atau sorenya masih mukmin, paginya sudah kafir. Orang yang duduk saat itu lebih baik daripada yang berdiri. Orang yang berdiri saat itu lebih baik daripada yang berjalan. Orang yang berjalan saat itu lebih baik daripada orang yang berlari. Maka patahkanlah busur-busur kalian, putuskan tali busur kalian, dan pukulkan pedang-pedang kalian ke batu. Jika salah seorang dari kalian dimasuki fitnah, maka jadilah seperti salah seorang anak Adam yang paling baik, yaitu Habil. Nah, di sini ya, saking harus betul-betul tadi berlindung gitu ya, berlindung dari fitnah yang luar biasa gitu ya. Nah, kemudian menyebar fitnah kebodohan dan terangkat ilmu din, bahwa nanti itu ya di akhir zaman akan muncul ya fitnah kebodohan ya, kan sudah diangkat sama Allah ya, dimatikan orang-orang baik gitu ya, para ulama diangkat. Nah, di sini kita juga ya harus
mentadaburi, merenungkan. Sini sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an berkata bahwa aku mendengar suatu hadis dari Rasulullah yang beliau tidak menyampaikan hadis itu kepada kalian selain kepadaku. Karena Anas itu ya luar biasa, sejak umur 10 tahun menjadi pelayannya Rasulullah, bahkan usianya itu sampai panjang umurnya ya, hampir 900 sekian gitu. Nah, ini Anas menyampaikan bahwa dekat ya, orang dekat dengan Rasul. Aku mendengar suatu hadis dari Rasulullah yang beliau tidak pernah menyampaikan hadis itu selain kepadaku, kata Anas. Nah, beliau menyampaikan bahwa inna min asyratis sa'ah, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat itu adalah ayyurfa'al ilmu, akan diangkat ilmu, wa yakthurul jahlu. Nah, jadi diangkat ilmu ya, dan wayak surul jahlu, kebodohan merajalela, wayak surul zina, dan perzinahan merajalela. Jadi ilmu diangkat sama Allah, sedikitnya ilmu, kebodohan merajalela, kemudian wayak surul zina, dan perzinahan merajalela, wayak surul syurbul khamri, dan merajalela ya orang yang meminum minuman keras, wayakilur rijal, dan sedikit jumlah laki-laki, wayak suron nisa, dan jumlah perempuan semakin banyak, hatta yakuna li khamsina imro'ah al-qayyim al-wahid. Jadi bahkan 50 wanita yang ditanggung satu orang laki-laki. Ini ya, bahwa menjelang min asyratis sa'ah ya, tanda-tanda hari kiamat muncul itu kebodohan merajalela, kemudian ilmu sama Allah diangkat ya, para ulama sudah diwafatkan gitu ya, kemudian perzinahan merajalela, minum-minuman keras merajalela, jadi hanya sedikit jumlah laki-laki, kemudian jumlah perempuan akan semakin banyak gitu ya. Bahkan digambarkan di sini li khamsina imro'ah al-qayyimul wahid, bahkan 50 perempuan ditanggung satu orang laki-laki. Nah, makanya na'udzubillah ya, mudah-mudahan kita harus senantiasa mencari ilmu ya. Jika hati manusia gelap tanpa ilmu ya, tanpa ilmu agama, seperti mata kehilangan sinarnya, maka kerusakan yang terjadi, na'udzubillah min dzalik. Kemudian fitnah perpecahan umat Islam. Nah, kita juga harus memahami memang umat Islam itu akan berpecah ya. Kalau di hadis yang lain, sataftariku ummati salasin wa sab'ina firqah, bahwa umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Nah, kita kalau di sini kita lihat ya, berdasarkan hadis ini, bahwa faqalal irbad shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa suatu ketika ya Rasulullah SAW sholat zata yaumin, suatu hari, summa aqbala alaina, kemudian beliau menghadap ya ke kami ya, setelah sholat menghadap kepada kami, fa'adona mau'idatan balighatan, kemudian Rasulullah memberikan nasihat yang sangat menyentuh gitu ya. Fa'wa'azona mau'idatan balighatan, Rasulullah ngasih nasihat yang begitu menyentuh, darofat minhal uyun ya, sampai membuat mata kami menangis, wawajilat minhal kulub, sampai hati kami bergetar. Nah, jadi memang ciri khas Rasulullah ya, sering metode mendidik itu dengan memberikan nasihat kepada para sahabat ya, dengan mau'idatan balighatan, dengan nasihat ya menyentuh gitu ya, darofat minhal uyun, sampai para sahabat itu menangis, wawajilat minhal kulub, sampai hati mereka bergetar gitu ya. Faqala qailun ya Rasulullah, kemudian seseorang berkata ya, wahai Rasulullah, ka'anna hadhi mau'idatu muwaddi', ya Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat untuk perpisahan gitu ya. Jadi udah pada kayak nasihat dari Rasulullah itu, para sahabat merasa bahwa itu adalah mau'idatun muwaddi', ya Rasulullah, ini seperti nasihat untuk perpisahan. Famadza ta'hadu ilaina. Nah, kemudian apa yang Tuhan wasiatkan kepada kami sini ya. Famadza ta'hadu ilaina, apa yang
Tuhan akan wasiatkan kepada kami. Faqala usikum bitaqwallah wasam'i wa ta'ah wa inna abdan habasyian fa innahu may ya'shi minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Bahwa apa saja nasihat atau wasiat yang akan beliau sampaikan. Kemudian beliau mengatakan usikum bitaqwallah, bahwa aku wasiatkan kepada kalian untuk pokoknya kalian jangan sampai berhenti ya, pokoknya bertakwa kepada Allah tadi ya. Kemudian wasam'i wa ta'ah gitu ya, kata Rasulullah, jangan lupa ya kalian itu harus bertakwa kepada Allah, wasam'i wa ta'ah ya, pokoknya senantiasa taat, mendengar, meskipun yang memerintah kalian itu adalah seorang budak Habasyi ya, seorang hamba sahaya atau orang Ethiopia yang berkulit hitam yang menyuruh kalian itu seperti itu. Sesungguhnya orang-orang yang hidup setelahku akan melihat perselisihan yang banyak. Ikhtilafan katsira tadi ya, sesungguhnya orang yang hidup setelahku akan banyak perselisihan yang banyak. Hendaklah kalian berpegang pada sunnahku ya, sunnah khulafaus alaikum bisunnati wa sunnah khulafaur rasyidin. Kalian harus berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin ya. Nah, di sini harus jangan sampai itu ya, bahwa alaikum bisunnati wa sunnah khulafaur al-mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa adzu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsah bid'ah wa kullu bid'ah dhalalah. Nah, di sini bahwa jauhi ya oleh kalian hal-hal yang mengada-ngadakan ya dalam urusan agama, wa kullu muhdatsatin wa kullu bid'ah wa iyyakum muhdatsatil umur. Hati-hati dengan mengada-adakan dalam agama ya, fa inna kulla muhdatsah bid'ah, maka setiap sesuatu yang diada-adakan ya tidak dicontohkan Rasul itu adalah bid'ah, wa kullu bid'ah dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah dhalalah. Nah, jadi fitnah perpecahan umat Islam ini sangat berbahaya ya, karena akan menjadi kuat musuh ya, dan semakin lemah barisan umat muslim, dan akan terjadi peperangan di antara kaum muslimin sendiri. Dan ini kita saksikan ya, misalnya untuk membela organisasi, membela partai ya, jadi kelompok-kelompok bisa terpecah belah ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalamnya, mudah-mudahan kita tetap bersatu ya. Jadi Rasulullah melarang umat Islam berpecah belah, sehingga Rasulullah bersabda ya, banyak di hadisnya ya, bahwa innallaha yarda lakum salasan, sesungguhnya Allah menyenangi kalian pada 3 perkara, wa yakrahu lakum salasan, dan membenci kalian pada 3 perkara. Fa yarda lakum an ta'buduh, maka Allah senang jika kamu beribadah kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'an, tidak memusyrikan, wa an ta'tasimu bihablillah, dan senantiasa berpegang teguh ya pada tali Allah, pada agama Allah, wala tafarraqu, jangan pernah kalian terpecah belah, wa antu nasihu, jangan pernah terpecah belah ya jika kalian menasihati pemimpin. Man walahullah amarakum wa yakrahu lakum qila wa qala wa kathrata su'al wa idha'atal mal. Nah, jadi Allah menyukai tadi 3 hal ya, dan Allah membenci kalian 3 hal juga, katanya orang ya, jadi kata orang gini Allah benci ketika kita menyebutkan seperti itu ya. Nah, jadi hati-hati ya di sini. Allah mencintai 3 perkara tadi ya, beribadah kepada Allah, tidak memusyrikannya, berpegang teguh kepada agama Allah, dan tidak berpecah belah, dan Allah membenci ya 3 perkara juga, qila wa qala. Qila wa qala itu katanya orang gitu ya. Kata orang gini nih, qila wa qala itu. Kemudian wa kasrata su'al, banyak bertanya. Allah benci ya kepada orang yang banyak nanya, banyak minta, tapi bukan nanya yang enggak jelas ya. Kalau ini maksudnya kayak Bani Israel, nanyanya itu kayak gitu kan. Kita sudah mengetahui di surah Al-Baqarah ya gimana kasrata su'al, banyaknya minta, banyaknya nanya Bani Israel yang ngeyel ya. Kemudian wa idha'atal mal, dan Allah benci orang yang menghambur-hamburkan harta.
Nah, jadi hadis ini ketika Rasulullah menjelaskan bahwa umat secara takdir kauni pasti terpecah belah, dan ini merupakan penyakit yang merata di dunia ya. Beliau menjelaskan solusinya, pokoknya semuanya kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Rasulullah. Wa alaikum sunnati wa sunnah khulafaur rasyidin. Hendaklah kalian kembali kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin, yaitu para sahabat beliau. Nah, bagaimana caranya supaya kita terhindar atau selamat dari fitnah? Nah, intinya ini udah mau itu ya, menyibukkan diri dengan menuntut ilmu syar'i. Orang yang sibuk dengan menuntut ilmu syar'i ya, baik tentang berbagai hal ya, tentang ilmu agama, akan tenang, akan mengetahui mana hak, mana batil ya. Allah akan tunjukkan mana yang benar, mana yang salah. Selamat dari fitnah, insya Allah ya, bahwa a'udzubillah minasyaitonirrajim, innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambaku hanyalah al ulama, orang-orang yang memiliki ilmu gitu ya. Makanya kita harus menuntut ilmu syar'i. Nah, kemudian senantiasa berpijak kepada Quran dan As-Sunnah dan pemahaman salaful ummah. La tazalu ta'ifah min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadalik dalik. Jadi tetap ada golongan dari umatku yang membela kebenaran ya, tidakkah membahayakan bagi mereka orang yang menghinanya sehingga datang ketentuan Allah di hari kiamat, sedangkan mereka tetap berpegang teguh kepada kebenaran. Jadi tetap berpegang teguh ya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sibuk ya, menyibukkan diri dengan mengamalkan yang wajib dan yang sunnah. Bahwa diriwayatkan dari Ummu Salamah ya, salah satu istri Nabi, ia berkata bahwa istayqadha, Rasulullah terbangun ya, istayqadha Rasulullah, bahwa Rasulullah terbangun lailatan ya, pada suatu malam, kemudian fazi'an, yang sangat menakutkan gitu ya. Kemudian yaqulu, kemudian Rasulullah berdoa ya, subhanallah, subhanallah, madza unzila minal hazain, harta simpanan apa yang sudah diturunkan gitu ya. Wa madza unzila minal fitan, gitu, fitnah mana yang telah diturunkan. Man yuqidu sawahibal hujurat, siapa yang membangunkan pemilik kamar-kamar, yang maksud beliau adalah istri-istrinya, yuridu bihi azwajahu, sehingga barang siapa yang mau ya membangunkan pemilik kamar, maksudnya istri-istrinya, sehingga mereka melakukan sholat ya, likai yusallin rubba kasiyah fid dunya ariyah fil akhirah, karena banyak sekali wanita yang berpakaian di dunia dan di akhirat kelak dia telanjang. Nah, jadi subhanallah sekali ya, Rasulullah kemudian berlindung kepada Allah dari berbagai fitnah ya. Tentu saja kita berta'awuz ya, ta'awazu. Nah, mohon perlindunganlah kalian. Nah, ini kata. Jadi kita jangan anteng-anteng saja ya. Ta'awazu billah, mohon perlindunglah kalian kepada Allah, minal fitan, dari segala fitnah, ma dhahara minha wa ma batana, baik fitnah yang nampak ataupun fitnah yang tersembunyi. Ini doanya bagus ya, yang sering kita baca juga. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika min an arudda ila arzalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa azabil qabri. Berlindung kepada Allah dari sifat pengecut, dari sifat kikir, berlindung dari kepikunan, berlindung dari fitnah dunia dan siksa kubur. Nah, ini juga doa yang bagus ya. Rabbana la taj'alna fitnatal lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad na'udzubillah min su'il fitan. Nah, kemudian menghindarkan diri dari orang yang menyibukkan dirinya dengan fitnah. Nah, ini terakhir saja ya. Satakunu fitanun, akan terjadi fitnah. Al-qa'id fi khair minal qa'im, orang yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Wal qa'im khair minal masyi, orang yang berdiri ya lebih baik dari yang berjalan. Wal masyi fiha khairu minas sa'i, orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Man tasyarrafa laha tastashrifhu faman wajada malja'an wa ma'adzan fal ya'uz bihi. Nah, jadi siapa yang ingin melihat fitnah itu, maka fitnah itu akan mengintainya. Siapa yang menemukan tempat pertahanan atau tempat berlindung, hendaklah dia berlindung kepadanya. Ini jadi intinya kemudian berpikir tentang akibat ya sebelum melangkah misalnya.
mengambil faidah sejarah masa lalu, wa kana akibatun, ya akibatnya seperti apa, meminta nasihat orang yang berpengalaman ya. Al barokah ma'a akabirikum, keberkahan itu bersama orang tua kalian, kembali kepada yang hak gitu ya, tidak gampang menyebarkan berita. Kafabil mar'i kaziban ayu haditsak bikulli masami'a, cukup si fulan dikatakan sebagai seorang pendusta ketika menyebarkan semua yang ia dengar. Jadi apapun yang didengar tuh disampaikan, nah itu nggak boleh. Tidak menyibukkan diri kepada yang bukan haknya seperti politik misalnya. Pokoknya kita sesuai dengan kapasitas kita saja, tidak dan lain sebagainya ya. Menjaga lisan pada saat fitnah menyebar, mengajak mendakwahi manusia kepada Quran dan Sunnah, bersikap lembut kepada manusia ya, tidak tamak, tidak rakus dengan urusan dunia, bersabar ya ketika fitnah, khususnya yang menyentuh perasaan dirinya dan umat Islam. Nah, jangan emosional juga ya, jangan itu kepada keperasaan gitu dan lain-lainnya. Karena waktu sudah siang ya, kita mungkin mudah-mudahan kita semuanya lebih hati-hati lagi, bahwa innakum fi zamanin katsir ulama'uhu, sesungguhnya kalian ini sekarang berada di zaman yang ulamanya banyak gitu ya. Innakum, sesungguhnya kita semua ini sekarang fi zamanin katsirun ulama'uhu, di zaman yang banyak ulamanya ya. Qalilun khutaba'uhu, tetapi sedikit juru pidato yang membual mulutnya, dan sesungguhnya akan datang zaman sesudah zaman kalian adalah juru pidato yang bersilat lidah dan sedikit ulamanya. Jadi wa inna ba'dakum, sesungguhnya setelah kalian itu zamanan katsirun khutaba'uhu, banyak yang khutbah tetapi ulamanya sedikit. Kalau di zaman Nabi mah ulamanya yang betul-betul takut kepada Allahnya banyak, tapi hanya sedikit yang berpidato. Tetapi sekarang itu sebaliknya, kita berada di zaman yang katsirun khutaba'uhu, yang banyak bersilat lidah, berpidato, banyak yang bagus bicaranya, wal ulama'u fihi qalilun, tetapi hanya sedikit ulamanya. Nah, jadi mudah-mudahan kita semua terhindar dari buruknya fitnah yang menyebar di sekeliling kita. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah ya, berlindung dari semua fitnah yang melanda. Hanya itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya tadabbur kita hari ini. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Aini. Ya, mungkin karena Bunda Aininya dalam itu ya, insya Allah kita tutup saja kajian kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ustadzah. Terima kasih semuanya. Izin live. Sama-sama. Terima kasih Bunda Fenty, ilmunya, waktunya. Jazakallah khair. Terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir. Semoga sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih ilmunya, Bun. Sami-sami, semangat. Ya, Bun. Mangga, Bun. Assalamualaikum.